Raihan Alberto Pratama, pria berumur 27 tahun. Seorang pemimpin sebuah perusahaan properti. Raihan, pria keturunan campuran Amerika. Berwajah rupawan dengan mata kebiruan. Para wanita banyak yang memuja-muja dirinya. Raihan seorang Casanova. Baginya wanita hanya mainan di atas ranjang. Belum ada satu wanita pun yang bisa memikat hati seorang Raihan. Ray masuk ke dalam rumah. Dia tertegun melihat mamanya tengah duduk menunggu di sofa ruang tamu. "Mama, kapan datang?" tanya Ray. Ray langsung saja duduk di sofa berhadapan dengan orang tuanya. "Baru saja," jawab Dila mama dari Raihan. "Ray, malam ini kamu temui anak teman mama, ya?" Ray memutar mata malas. Selalu saja setiap mamanya datang, hanya membahas perjodohan saja. Kali ini entah dari keluarga mana lagi yang akan menjadi calon istrinya. "Anak siapa lagi yang akan mama jodohkan dengan Ray?" Dila tersenyum. "Namanya Dini, anaknya cantik dan sopan. Dia anak teman mama arisan. Ray sudah punya pacar. Jadi, batalkan perjodohan ini." Dila kaget mendengarnya. "Beneran, kok kamu gak bilang-bilang? Mama sudah buat janji sama Dini dan mamanya. Kamu temui dulu deh, Dini itu." Ray berdecak. "Cek, makanya, jangan asal buat janji. Nanti Ray akan urus yang namanya Dini itu." Dila bernapas lega mendengarnya. "Syukurlah. Mama jadi tidak merasa malu karena ingkar janji." Ray bangkit dari duduknya. Dia berjalan menaiki anak tangga menuju kamar tidur. Ray masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Ray keluar dari kamar mandi. Dia langsung mengambil ponsel dan menghubungi Ana. Ray mencoba mendial beberapa kali tetapi Ana tidak mengangkatnya. Ray lalu mengirim sebuah pesan chat untuk Ana. Ray bersiap-siap untuk segera ke kantor. Dengan dibalut setelan jas mahal, Ray semakin mempesona. Siapapun akan tergila-gila oleh pesona seorang Ray. Saat ini Ana tengah sibuk mendesain sebuah gaun. Dia tidak menghiraukan panggilan telepon yang berdering dari tadi. Dia asyik dengan pekerjaannya. Dengan sibuk bekerja akan sedikit mengurangi rasa sakit hatinya pada Dimas. Ana juga tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Semua sudah terjadi dan tidak dapat diulang. Menangis meraung-raung pun tiada gunanya. Ana meregangkan otot-otot pinggang dan tangannya. Ada 2 gaun yang dia buat untuk hari ini. Ana tersenyum puas dengan hasil karyanya sendiri. Ana meraih ponselnya di dalam tas. Ada banyak sekali panggilan telepon dan chat, dari nomor bertuliskan nama Ray Gila. Ana sudah mengganti nama Ray My Love menjadi Ray Gila. Ana membaca satu persatu pesan yang dikirim oleh Ray. Pria itu ingin Ana menemui dirinya. Ana menghapus semua pesan yang dikirim oleh Ray. Tiada satu pesan pun yang dia balas. Ana malas untuk meladeni pria seperti Ray itu. Ana mencoba menelpon Dimas suaminya. Sudah lama sekali dia tidak makan siang bersama Dimas. Ana mendial nomor suaminya itu. Beberapa saat barulah Dimas mengangkatnya. "Mas, kita makan siang bareng, yuk." "Ana, boleh, kita makan bertiga bersama Lisa, Dimas." Ana tertegun mendengarnya. Selalu saja ada Lisa. Apa suaminya itu tidak lagi memandangnya? Kapan Dimas bisa menghabiskan waktu bersamanya lagi? Waktu di mana hanya ada Ana dan Dimas. Ana juga baru menyadari bahwa Dimas bukan miliknya seorang. Dia harus berbagi dengan wanita lain. "Lupakan saja, aku makan siang sendiri saja, Ana." Ana langsung mematikan sambungan telepon Dimas. Di sisi lain, Dimas mengerti dengan keadaan Ana. Dia juga tidak mungkin membiarkan Lisa makan siang sendiri. Dimas ingin selalu menjadi suami siaga untuk Lisa. Apalagi Lisa masih bekerja dalam keadaan hamil. Dimas juga ingin mendekatkan Ana dan Lisa. Dimas ingin kedua istrinya saling mendukung dalam satu hal. Dia ingin keduanya hidup rukun. Seperti kebanyakan rumah tangga yang melakukan poligami. Saat Lisa hamil maka Ana bisa merawat anaknya. Kedua istrinya bisa menjadi seorang ibu. Namun sayang, Dimas salah dalam mengambil sikap. Dimas tidak adil dalam membagi waktu. Meski Dimas setiap hari mengunjungi istri tuanya. Namun Dimas tidak pernah tidur di rumah Ana setelah dia menikah lagi. Lisa tersenyum menghampiri suaminya. "Mas, ayo pergi makan siang." Dimas tersenyum lalu meraih tangan Lisa. "Ayo, kita makan di resto dekat kantor saja." Para karyawan kantor tempat Dimas dan Lisa bekerja, tidak ada yang tahu kalau Dimas menikah dengan Lisa. Mereka hanya tahu Ana sebagai istri dari Dimas.
Para teman kerja kantor Dimas hanya tahu kalau Dimas dan Lisa hanya rekan kerja saja. Meski mereka kadang mengosipkan kedekatan antara Lisa dan Dimas. Namun Dimas dan Lisa tidak menghiraukannya. Ray sekali lagi menelpon Anna. Lagi-lagi Anna tidak mengangkat telepon darinya. Ray berdecak kesal, baru kali ini ada wanita yang mengabaikan dirinya. Sal, dari tadi teleponku tidak diangkat. Pesan dariku juga tidak dibalas, gerutu Ray. Ray menelepon asisten sekaligus temannya Diki. Diki, cepat ke ruanganku sekarang. Ray duduk di kursi kebesarannya. Dia mengendurkan dasi yang melekat di leher. Ray kesal sekali pada Anna. Dari pagi sampai siang ini, Anna tidak mengangkat maupun membalas pesan darinya. Diki masuk ke dalam ruangan Ray. Ada apa? Kamu pergi, cari tahu informasi mengenai seorang wanita, titah Ray. Siapa? Tanya Diki. Wanita itu, Ray menghentikan ucapannya. Dia sendiri belum tahu nama dari wanita yang dia telepon dan chat. Ray menepuk jidatnya. Saat di taman, Ray hanya mengambil nomor ponsel Anna. Dia sendiri tidak bertanya siapa nama wanita itu. Ray hanya memberitahu namanya saja saat itu. Aku tidak tahu namanya. Aku hanya punya nomor ponselnya saja, kata Ray. Ray memberi ponselnya pada Diki. Teman sekaligus asistennya itu lalu menyalin nomor ponsel Anna ke dalam telepon genggam miliknya. Aku akan cari tahu secepatnya. Tapi, siapa cewek ini? Tanya Diki. Kekasihku, jawab Ray. Puff, hahaha. Kekasih apa? Diki tidak kuasa menahan tawanya. Nama kekasih sendiri tidak tahu. Ini pacar atau teman kencan semalammu? Rayhan terlihat kesal. Sudah, cepat cari sana. Oke, akan aku cari sekarang juga, jawab Diki. Diki keluar dari ruangan Rayhan. Dia masuk ke dalam ruangannya sendiri. Diki mulai membuka laptop lalu mencari tahu informasi mengenai Anna. Cukup lama Diki mengotak-atik laptop miliknya. Diki memang seorang hacker. Baginya mencari informasi mengenai seseorang sangatlah mudah. Diki membelalak akan informasi yang dia terima. Apa Rayhan tidak salah, wanita ini sudah menikah. Diki mengelus-elus dagunya. Dia lalu menelepon seseorang untuk memata-matai Anna. Diki ingin memberi informasi sedetil mungkin kepada Rayhan. Diki juga mencari tahu informasi mengenai Dimas, suami dari Anna.